tadi. Bapak, saya dapat ripan. Itu pada. Wah, itu tuh. Wah. Banggai, sebuah kabupaten yang terletak 610 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai kekayaan alam yang menarik untuk saya jelajahi. Lebih dari 80% wilayahnya adalah lautan, dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 600 km. Perairan Banggai memiliki hasil bahari yang melimpah. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan ibu-ibu Desa Uwedikan mau mencari salah satunya yang hidupnya berada di sekitaran hutan mangrove ini. Wilayah pesisir menjadi jantung kehidupan masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan. Jadi emang di sini tuh banyak pulau-pulau kecil, nggak cuma di sini aja. Kalau bisa dilihat tuh di bagian kanan sana sampai belakang itu banyak sekali pulau-pulau kecil ya Bu. Dan semuanya, hampir semuanya dikelilingi hutan mangrove. Hutan bakau mempunyai peran penting bagi lingkungan pesisir. Selain menjaga kualitas air dan udara, hutan mangrove juga menjadi rumah untuk berbagai jenis biota air. Salah satunya adalah tue, sejenis kerang putih yang menghuni pulau-pulau mangrove di sini. Kita harus pakai sarung tangan karena mengambilnya dengan tangan kosong, menghindari tangan terluka terkena tiram. Tue biasa memendamkan diri dalam lumpur, memakan serasah dan plankton yang banyak terdapat di kawasan ini. Oke, jadi kalau kata ibu tadi, pada saat musim hujan lebih mudah karena ada semacam kotorannya berwarna kuning. Kita bisa tahu ada tue di situ, tapi ini kita baru menginjakkan kaki sudah keruh sekali kan. Apalagi airnya metinya nggak begitu surut, jadi kita pakai parang. Kita cari-cari. Parang digunakan untuk meraba dasar lumpur yang tidak terlihat oleh mata. Gesekan parang dengan cangkang tue yang keras bisa saya rasakan untuk memastikan keberadaan tue. Kita coba cari lebih ke dalam lagi ke akar-akar mangrove karena tue tidak begitu menyukai panas. Jadi kalau siang-siang hari seperti ini suka ngumpet ke dalam-dalam. Ini sih. Ya, dapat ibu. Oh iya, ibu sekali dapat langsung 2. Wow. Ini dia tue atau kerang bakau. Ini lumayan besar ukurannya ya. Ini kalau dilihat-lihat memang mirip lokan, cuman yang membedakan warnanya lebih putih, terus ada teksturnya. Ada Bu. Wih, jago ibu kamu. Beneran dapet saya tadi. Saya udah dapet tadi benturan cangkangnya. Terus hilang di mana saking keruhnya nggak kelihatan. Dapet Bu saya kerang tue. Aktivitas mencari tue biasanya dilakukan oleh ibu-ibu di sela-sela kegiatan rumah tangga. Wih, Bu Lilis dapat juga nih. Dapat 2 sekaligus ya? Iya. Mantap, saya baru dapat 1 nih Bu. Di sini kayaknya banyak ya. Oh iya, dapat lagi. Ini kayaknya air udah mulai mau naik ya Bu ya. Dia sekarang berada di sekitar permukaan. Jadi kalau sekali gerak dikit dia akan berubah tempat. Oh iya, ini yang harus dihindari. Di sini banyak banget kerang tiram besar-besar. Oh iya, di sekitar akar-akar bakau ini. Tangan. Harus sangat berhati-hati karena kalau terkena tangan bisa kegores. Nih. Bu, ini makin dalam juga ya. Iya. Tapi masih bisa cari. Bisa. Pakai
Snorkel? Iya. Nyelam kita? Oke, ini karena spot di sini makin dalam kayaknya makin pasang juga, jadi sekarang kita nyarinya pakai snorkel, menyelam. Ketika air pasang, kacamata air akan membantu melindungi mata supaya tidak terkena air laut dan lumpur saat mengambil tue. Dapat! Wah, kayaknya udah dapat banyak banget nih hari ini tuenya ya. Gimana Bu, enaknya dimasak habis ini ya? Iya, dimasak. Udah dingin juga badan dan air juga sudah pasang. Setelah ini kita akan mengolah tue menjadi olahan yang nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beberapa pulau di desa Uedikan juga mempunyai daratan dengan pasir putih yang cantik. Nah, ini dia, tuenya sudah bersih sekali dan saatnya saya masak bareng ibu-ibu. Kebetulan tadi udah bawa peralatan masak juga. Bu, udah bersih nih Bu tuenya. Udah mendidih juga ya? Langsung saya rebus ya Bu. Nah, sebelum ditumis, kerang tue harus direbus terlebih dahulu supaya nanti cangkangnya akan terbuka dengan sendirinya. Dan saya udah bagi tugas nih sama Bu Leti. Bu Leti akan membuat sinole. Cocok dimakan dan sinole. Cocok ya? Siang, udah gak sabar nih. Masyarakat Banggai mempunyai makanan alternatif pengganti nasi yang disebut sinole. Terbuat dari sagu dan parutan kelapa yang disangrai. Wah, sinolenya sudah masak Bu. Boleh saya cobain nggak Bu? Nah, ini kalau tampilannya mirip tiwul, tapi nggak secoklat tiwul. Tapi rasanya gimana ya? Kita cobain. Panas. Kenyal banget. Emang rasa sagu. Beda sama tiwul. Rasanya kenyal, terus juga ada gurih dari kelapanya. Enak. Daging tue selanjutnya kami olah dengan bumbu racikan khas Uedikan. Masyarakat pesisir cenderung menggunakan bumbu yang minimalis untuk mengolah hasil laut. Kunci utamanya adalah bahan yang masih fresh dari laut. Nah, ini dia, tumis tue dengan sinole sudah siap santap. Ayo Bu, kita cobain. Makan. Enak banget, meskipun bumbunya sederhana, ini sangat meresap sekali sampai ke dalam. Apalagi tumis tuenya ini benar-benar kenyal ya kalau udah matang seperti ini. Terus waktu digigit ada rasa juicy, pecah gitu di mulut. Mantep banget. Dipadu padankan sama sinole, sumber karbohidrat di sini. Dia kalau udah matang seperti ini ada tekstur kenyal-kenyalnya gitu. Apalagi gurih, ada campuran kelapa. Enak, mantap ya Bu. Meskipun sinole terlihat kering, namun tekstur serat khas sagu masih tetap terasa saat memakannya. Sinole ini nih sumber karbohidrat pengganti nasi kalau di sini. Makanya habis aktivitas seharian di laut lebih mengenyangkan, energi kembali lagi setelah makan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.